Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema doa terkuat yang sudah kamu miliki, yang akan membawa mantan kembali kepadamu. Ya, jadi sesungguhnya doa terkuat untuk membawa mantan kembali kepada kita, itu semuanya sudah kita miliki. Ya, tanpa kita sadari, sudah kita panjatkan doa-doa itu setiap hari. Saya sering tuh ya dapat keluhan ya dari teman-teman tuh. Ustadz, saya mau berdoa agar mantan kembali, tapi saya tidak bisa ngaji. Ya, tidak bisa ngaji, takutnya nanti kalau melafazkan doa dalam bahasa Arab, nanti saya salah baca, dia bilang, arti doanya jadi berbeda. Ya, maka saya bilang kepada mereka, ya kalau begitu yang kamu baca arti dari doanya. Ya, nah terus ada juga yang mengeluh ya, Ustadz kok kalau ijazah-ijazah doa ya, baik itu untuk menarik mantan kembali atau untuk mencari jodoh atau untuk bisa mendapatkan orang yang kita cintai. Nah, biasanya ijazah-ijazah doa itu doanya selalu dalam bahasa Arab ya. Itu tadi problemnya, dia bilang tidak bisa mengaji dan menghafalkan doa itu juga tidak mudah katanya, karena kadang-kadang doanya yang harus diamalkan itu cukup panjang. Nah, bagaimana solusinya? Jadi begini ya, yang paling penting dari doa itu yang pertama, doa itu kita panjatkan dengan keyakinan bahwa doa itu terkabul. Ketika doa sebagus apapun, tapi hati kita tidak yakin bahwa doa itu terkabul, ya akhirnya mungkin seperti yang kita jalani sekarang. Ya, kita berdoa dengan lisan kita, tapi hati dan pikiran kita ragu-ragu. Ya akhirnya orang yang kita cintai tidak pernah datang, mantan tidak pernah kembali. Begitu. Ya. Nah, karena itu kunci terkabulnya doa yang pertama. Keyakinan ya bahwa doa yang kita panjatkan itu pasti terkabul 100%. Kita harus yakin dulu. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, jadi kuncinya yang pertama itu harus yakin. Ya. Kemudian yang kedua kuncinya sabar di dalam berdoa tadi, tidak tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa pengen cepet-cepet terkabul tuh biasanya selalu bilang, kok doa saya belum terkabul juga, kok mantan belum kembali juga, kok belum ada tanda-tanda doa terkabul. Nah, biasanya keluhannya seperti itu. Atau saya sudah capek berdoa, ya, saya sudah lelah dalam berdoa. Nah, itu adalah tanda orang-orang yang terburu-buru, tergesa-gesa. Ketika orang tergesa-gesa, maka doanya menjadi tidak mustajab. Karena kunci terkabulnya doa yang kedua, orang berdoa dengan kesabaran. Ya, tidak tergesa-gesa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan,
yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yakni orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu orang-orang yang tergesa-gesa, yang mengatakan aku sudah berdoa, tapi kok tidak dikabulkan juga. Jadi yang kedua, kunci terkabulnya doa itu berdoa dengan sabar, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang paling penting bahwa ketika kita memang sudah berdoa, ya, dengan doa kita sendiri, kita yakin, ya, dan kita terus berdoa dengan doa itu, maka insya Allah doa itu adalah doa terkuat yang kita miliki untuk membawa mantan kembali kepada kita lagi. Nah, walaupun kita berdoanya dengan bahasa kita sendiri yang kita fahami, ya. Misal kalau orang luar negeri itu ya, bukan orang Arab, ya. Misal orang Spanyol ya. Spanyol kan punya bahasanya sendiri. Dia berdoa dalam bahasa yang dia mengerti. Ya, itu doa yang paling kuat yang dia miliki. Misal orang mana lagi yang bahasanya berbeda? Orang Inggris ya. Dia berdoa dalam bahasa Inggris, bahasa yang dia mengerti. Maka itu adalah doa terkuat yang dia miliki selama dia yakin bahwa doa yang dia panjatkan ini terkabul. Ya, nah, menarik ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi berdoa itu diperbolehkan dalam bahasa apapun yang kita mengerti. Nah, di dalam Majmu' al-Fatawa dijelaskan wad-du'a'u yajuzu bil arabiyyati wa bi ghairil arabiyyah wallahu subhanahu ya'lamu qasdad da'i wa muradahu wa illam yuqawwim lisanahu fa innahu ya'lamu dojijal aswati bi ikhtilafil lughati ala tanawu'il hajati. Berdoa boleh dengan bahasa Arab dan bahasa bukan Arab. Allah mengetahui setiap maksud hamba, walaupun lisannya pun tidak bisa menyuarakan. Allah Maha mengetahui setiap doa dalam bahasa apapun, dan Dia Maha mengetahui setiap kebutuhan yang dipanjatkan. Ya. Jadi berdoa dalam bahasa yang kita mengerti, bahkan mungkin doa yang kita susun sendiri. Selama kita memanjatkan doa itu dengan keyakinan bahwa doa itu terkabul, tidak tergesa-gesa di dalam berdoa, dan kita istiqomah, ya, terus-menerus membaca doa itu. Insya Allah, ya, itu adalah doa terkuat yang kita miliki. Ada begitu banyak ya, sebenarnya kita menyusun doa kita setiap hari. Ada mahasiswa yang berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, lancarkanlah kuliahku, ya, agar bisa segera lulus kuliah. Ya, ketika ketemu dengan dosen pembimbing skripsinya,
dia berdoa, ya Allah, ya, lembutkanlah hati dosen pembimbingku ini agar tidak bertanya yang aneh-aneh dan langsung menyetujui skripsi yang sedang aku susun ini. Ya, kita berdoa misal ya, hari hujan tuh kita mau keluar rumah naik sepeda motor. Kan kita tidak berdoa dalam bahasa Arab ya, karena bingung nanti. Maka kita berdoa kan dalam bahasa yang kita mengerti. Ya Allah, cerahkanlah hari ini. Hentikanlah dulu hujan ini sampai aku tiba di tempat tujuanku. Nah, kita sesungguhnya setiap hari juga banyak menyusun doa-doa kita sendiri. Nah, doa yang terkuat itu kuncinya 3 tadi. Ya, yakin, tidak tergesa-gesa, dan istiqomah. Jadi kita panjatkan terus doa itu, insya Allah Maha mengetahui apa yang menjadi doa kita. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Ketika hati kita betul-betul sungguh-sungguh dengan doa itu, maka insya Allah apapun yang kita butuhkan tadi akan Allah berikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.